Pada video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama, kamu mampu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Tujuan kita belajar limit fungsi trigonometri, yang pertama, kamu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, kamu mampu menerapkan limit fungsi trigonometri itu dalam pemecahan masalah. Nah, sekarang coba kamu mengingat kembali ketika kamu kelas 11, kamu telah mempelajari tentang limit. Namun, saat kamu kelas 11 itu, kamu mempelajari limit fungsi aljabar. Nah, sekarang coba perhatikan pada video ini ada contoh soal tentang limit aljabar. Katanya di sini limit x kuadrat dikurang 5x ditambah 4. X menuju 5. Artinya apa? X menuju 5 di sini berarti X atau X mendekati 5, substitusi 5 ini ke dalam fungsi atau ke dalam persamaan. Maka menjadi 5 dikuadratkan itu jadi 25. 5 dikali 5 25 ditambah 4. Maka dari sini boleh kita selesaikan. Hasilnya jadi 4. Oke, yang kedua, limit x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 per x kuadrat dikurang 7x ditambah 12. X mendekati 3. Artinya juga x akan disubstitusi ke dalam fungsi ini. Nah, fungsi ini kan bentuk kuadrat ya, PK persamaan kuadrat, maka boleh kita faktorkan. X kuadrat dikali X dikurang 4X tambah 3, itu faktornya apa? X dikurang 1 dikali X kurang 3 per X dikurang 3 dikali X dikurang 4. Dari sini ada yang bisa habis-habis, maka yang boleh kita selesaikan saja. Oke, maka tersisalah X dikurang 1 per X dikurang 4. Nah, kita tinggal mensubstitusi nilai X itu sama dengan 3. Maka menjadi 2 per min 1. Hasilnya min 2. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali kita pada limit fungsi aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Kita harus mengingat kembali identitas trigonometri. Kenapa? Karena pada saat kita nanti akan menyelesaikan limit trigonometri ini sangat penting. Maka ini harus dihafal atau diingat ya. Ada 3 identitas trigonometri. Nah, ini dia, ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sin 2x itu bisa diubah menjadi 2 sin x cos x. Cos 2x itu bisa diubah menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. 2 cos kuadrat x dikurang 1. 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, jadi penerapannya pada soal nanti kamu harus melihat mana yang cocok untuk dipakai atau kita ubah soal itu ke dalam bentuk ini kah atau bentuk ini atau bentuk ini, begitu ya. Berikutnya kita masuk ke teorema limit fungsi. Nah, dalam limit fungsi juga ada teorema. Nah, kita lihat yang untuk yang pertama, limit pada penjumlahan itu bisa diubah atau bisa dikerjakan masing-masing. Limit fx ditambah gx, jadi 2 fungsi ini dijumlahkan bisa dipisah menjadi limit
limit fx x mendekati A ditambah limit gx x mendekati A. Nah, yang kedua berlaku juga pada pengurangan. Jadi dua fungsi dikurangkan bisa kita pisah. Limit fx x menuju A dikurang limit gx x menuju A. Kita lihat yang ketiga. Apa teorema yang ketiga? Limit fx. Nah, ini perkalian ya. Nah, dua fungsi dikalikan. Nah, bisa juga fungsi itu dipisah, jadi masing-masing dikerjakan. Limit fx x menuju A dikali limit gx x menuju A. Dan yang terakhir, limit fx per gx, berarti pada pembagian x mendekati A sama dengan limit fx x mendekati A per limit gx x mendekati A. Nah, ada 4 teorema yang berlaku pada limit fungsi. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, ini dia. Kita hapus dulu ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke limit fungsi. Apa itu limit fungsi ya? Begitu kan? Limit fungsi fx untuk x, di sini ada x ya. Nah, mendekati c akan memiliki nilai jika dan hanya jika limit fx x mendekati c. Tapi coba perhatikan c ini ada pangkat negatif di atas. Nah, apa arti pangkat negatif di atas itu? Itu menyatakan arah, arti atau limit kiri. Nah, negatif itu arah kiri, untuk positif limit kanan. Sama dengan limit fx x mendekati c positif, berarti menyatakan itu adalah limit kanan. Jika limit fx x mendekati c untuk kiri itu sama dengan L, dan limit fx x mendekati c untuk yang kanan sama dengan L, maka limit fx x mendekati c sama dengan L. Nah, apa artinya itu? Nanti kita lihat ke soal. Yang kedua, apabila limit fx x mendekati c negatif tidak sama dengan limit fx x mendekati c positif, maka limit fungsi fx untuk x mendekati c tidak mempunyai nilai. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Di sini terdapat grafik. Nah, kamu bisa perhatikan, ini sumbu x ya. Oke, ini sumbu y. Nah, sekarang sumbu x ini terletak pada titik x sama dengan 2. Ini y sama dengan 5. Nah, kita mau lihat apakah grafik ini mempunyai limit apa tidak. Nah, kita harus tahu tadi syaratnya. Fungsi itu mempunyai nilai jika limit kiri sama dengan limit kanan. Sekarang, limit fx x mendekati 2, berarti sumbu x, ini sumbu x yang mendekati 2 dari kiri. Ini kiri menandakan ya, berarti dari sini yang ini mendekati 2. Nah, sekarang lihat berapa nilainya? 5. Oke. Yang kedua, limit fx x mendekati 2 positif dari kanan. Nah, ini kanan, ini arah kanan, berarti mendekati 2, ini 2. Nah, berhenti di mana? Di titik y sama dengan 5, maka nilai limitnya 5. Nah, sekarang perhatikan, ini limit kiri, ini limit kanan. Nah, maka limit fx x mendekati 2 sama dengan 5. Ini tadi syaratnya. Maka grafik ini mempunyai limit. Baik, kita lihat sekarang grafik yang nomor 2. Nah, di sini ada grafik, kita lihat ya. Limit fx, ini fungsi x. Ini fungsi x-nya, oke. Sumbu x-nya ini sumbu y, oke.
Sekarang limit fx, x mendekati 3 negatif, berarti dari kiri untuk mengarah ke 3, mendekati 3, ini kiri ya, mendekati 3. Nah ini 3 berapa nilainya? 2. Oke, limit fx, x mendekati 3 positif, berarti datang dari kanan, ini kanan, mendekati 3, 5. Nah sekarang coba perhatikan nilai limit kiri dengan nilai limit kanan apakah sama? Nah ini 2, ini 5, sudah pasti tidak sama ya. Maka limit fx, x mendekati 3 itu tidak ada berdasarkan definisi ini. Paham ya? Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke limit dasar trigonometri. Nah, ada 5 limit dasar trigonometri yang harus kamu ingat. Yang pertama itu limit sin x per x, x mendekati 0 atau sama dengan limit x per sin x, x mendekati 0 itu sama dengan 1. Nah, kalau udah dikatakan limit dasar berarti ini sudah ketetapan begitu ya. Nah, jadi apa maksudnya ini Bu? Jadi mau sinnya di atas atau mau sinnya di bawah itu sama, nilainya sama dengan 1. Tetapi ketika x itu hanya mendekati 0. Begitu juga untuk tangan. Tangan x per x sama dengan x per tangan x. Nah, mau tangannya yang di atas atau mau tangannya yang di bawah, untuk setiap x yang mendekati 0 itu nilainya 1. Nah, jadi kalau ada soal ketemu seperti ini kamu bisa langsung substitusi, nilainya 1. Itu artinya. Berikutnya, sin ax per bx. Nah, artinya di sini A, B ini sudah berkoefisien, tidak lagi 1, gitu ya. Nah, apakah ini tidak berkoefisien Bu? Ini berkoefisien, tapi ini karena 1, dia kan tidak tertulis. Udah? Jadi kenapa dibuat A dan B? Kalau lebih dari 1, maka kan akan kelihatan koefisiennya. Maka dibuatlah simbol A dan B itu menyatakan koefisiennya. Sama dengan A, X, B, X. Untuk X juga mendekati 0. Maka kamu tinggal ambil koefisiennya ini. Maka jadi A per B. Limit, sekarang tangan ya. Untuk tangan. Tangan AX. Nah, berarti untuk berlaku limit itu sin dan tan. Gitu ya. Ini juga A per B. Ini A per B. Nah, atas atau bawah pun dia tidak persoalan begitu ya. Tetap dia langsung jawabannya adalah koefisiennya itu A per B. Kemudian limit. Nah, ini sekarang ada tannya, ada sinnya. Nah, ini AX, ini BX. Di atas sinnya sekarang, di bawah tannya. Itu tidak persoalan. Tetap rumus jawabannya adalah A per B. Paham ya? Nah, inilah 5 dasar limit trigonometri yang harus kamu ingat. Gitu. Bu, kenapa tidak ada cos di dalam? Sebab cos itu tidak pembuat 0. Kan gitu. Cos itu tidak pembuat 0. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini intinya. Gitu ya. Bagaimana menyelesaikan limit trigonometri? Nah, ada 3 cara menyelesaikan limit trigonometri. Yang pertama itu substitusi. Yang kedua menyederhanakan. Yang ketiga rumus limit trigonometri. Yang maksudnya rumus ini yang mana Bu? Ini tadi. Nah, ini yang 5 ini. Kalau sudah ketemu atau langsung rumus ini, langsung masukkan nilainya. Kan begitu kan? Ini kan sudah ketetapan. Oke? Nah,
ke substitusi. Nah, untuk menyelesaikan cara substitusi, nanti ada dua jawaban yang mungkin. Yang pertama, jawaban itu adalah tentu. Arti tentu di sini misalkan dia pasti jawabannya begitu, 2 minus 1 misalkan begitu. Yang kedua, kemungkinan jawabannya tidak tentu. Tidak tentu ini yang mana saja, kan gitu ya. Nah, yang tidak tentu termasuklah itu dengan 0 per 0. Nah, kemudian tak hingga, kemudian min tak hingga, itu dia tak tentu ya. Kita lihat salah satu contoh. Ada limit cos X ditambah sin X per tangen X, X mendekati pi per 4. Nah, kalau udah trigonometri sudah pasti berkaitan dengan sudut. Oke, sama dengan. Nah, kita menggunakan substitusi, cara substitusi. Kita coba dengan cara substitusi. Limit cos. Nah, substitusi kan artinya gantikan nilai X ini ke dalam persamaan ini. Nah, maka menjadi limit cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 per tangen pi per 4, X mendekati pi per 4. Nah, jadi kita tinggal menggantikan setiap X karena kita mengerjakannya dengan cara substitusi. Sama dengan limit pi per 4 itu kalau kita buat dalam derajat itu sama dengan 45 derajat kan. Nah, tambah sin 45 derajat per tan 45 derajat. Nah, kita tinggal cari nilai cos 45 derajat itu berapa. Masuk setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2 per tan 45 itu nilainya 1. Maka kita boleh selesaikan ini. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 per 1. Hasilnya akar 2. Nah, inilah hasil yang tentu itu. Nah, jadi limit ini bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Nah, jika kamu ketemu soal tidak bisa digunakan substitusi, maka dua cara ini. Nah, tapi pada dasarnya untuk soal trigonometri itu akan lebih sering muncul menggunakan penyederhanaan ini. Ini, itu dia ya. Kita lihat soal nomor 2. Limit cos 2x Bapak Ibu kita kasih dua. Terima kasih. per cos x dikurang sin x, X mendekati pi per 4. Nah, kita coba mengerjakannya dengan substitusi juga ya. Limit cos, berarti kita tinggal ganti nilai X pi per 4 per cos pi per 4 dikurang sin pi per 4 X, tadinya kan X nya mendekati pi per 4, sama dengan limit pi per 4 dikali 2. Kalau pi per 4 itu kan sama dengan derajatnya itu 45, dikali 2 itu 90 per ini pi per 4 tadi 45, maka ganti 45 dikurang sin 45. Terus nah, cos 90 derajat itu berapa? 0. Cos 45 dikurang sin 45 0. Nah, coba sekarang perhatikan 0 per 0 ini termasuk ke dalam jawaban yang tidak tentu. Itu dia. Maka tidak boleh ini. Berarti bukan ini jawabannya. Maka harus menggunakan kedua cara lagi. Berarti menyederhanakan.
Nah, tadi soalnya tidak bisa kita kerjakan dengan menggunakan substitusi. Maka kita lakukan cara kedua, yaitu dengan menyederhanakan. Limit cos 2x per cos x dikurang sin x. X mendekati pi per 4. Nah, sekarang kita harus lebih menyederhanakan persamaan ini. Nah, kita mulai dari mana? Kita lihat ini. Ini cos 2x. Cos 2x itu apa? Kan itu. Cos 2x itu coba kita perhatikan. Nah, ini tadi Ibu bilang, ini rumus identitas trigonometri. Kita ubah ke dalam cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per, ini tidak usah penyebutnya karena ini sudah sederhana, begitu ya. Sama dengan limit. Nah, ini kan bentuk kuadrat ya. Jadi kalau kita tulis pun misalkan a kuadrat dikurang b kuadrat, ini bisa diubah ke dalam apa? Sama dengan apa? A plus B itu ya, A plus B dengan A kurang B kan. Nah, inilah itu A, ini B, nah ini A, ini B, gitu kan. Nah, karena ketika kita kalikan pun ini ke sini akan menghasilkan seperti yang di atas, paham ya? Nah, jadi kita bentuk ini bentuk kuadrat, maka kita faktorkan dia seperti ini, per cos x dikurang sin x. Nah, sekarang kita tinggal lihat ada nggak yang bisa diselesaikan dari persamaan ini. Sekarang perhatikan. Nah, mana yang bisa kita habiskan? Nah, ini ya, habis. Ini kita coret. Oke, sisalah cos x tambah sin x. Nah, ini sudah lebih sederhana. Nah, sekarang sudah bisa kita substitusi pi per 4. Kita lihat cos pi per 4 ya ditambah sin pi per 4. Nah, ini cos pi per 4 itu tadi 45, maka setengah akar 2 tambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Begitu ya. Jadi ketika tidak bisa diselesaikan dengan substitusi, gunakan penyederhanaan dan rumus dasar trigonometri itu sendiri. Nah, untuk rumus-rumus yang ini, pertemuan sebelumnya saya sudah menyuruh kamu untuk dicatat ya. Jadi ini selalu diingat. Ini membantu kita mengerjakan soal trigonometri dengan cara menyederhanakan. Baik, sekian video pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini.